Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita selalu melihat orang lain dengan memakai sebuah kacamata dalam tanda petik. Bukan kacamata secara fisik, melainkan kacamata mental di dalam pikiran dan hati kita. Dengan kacamata mental itu, kita menyikapi segala sesuatu seperti menyukai, menghindari, merengkuh, mengabaikan, memuji, atau mengkritisi. Kacamata mental masing-masing orang tidak sama, dan bahayanya, kacamata mental yang kita pakai ternyata ikut juga menentukan sikap kita. Orang yang pekerjaan memungut cukai seperti Lewi biasanya dilihat dengan kacamata mental yang buram, bahkan gelap, karena cara hidup dan pekerjaannya. Pemungut cukai identik dengan orang yang rakus harta, menindas bangsa sendiri demi keuntungan pribadi, antek pemerintah penjajah yang hidup makmur dari pemerasan pajak. Pendek kata, bagi banyak orang Yahudi, pemungut cukai dipandang sebagai orang yang paling berdosa, orang yang paling rendah di antara orang-orang yang rendah. Karena itu, ketika Lewi menanggapi ajakan Yesus untuk mengikuti dia, orang Yahudi menjadi sinis. Mereka belum bisa melepas kacamata mental mereka. Kenyataannya, Yesus dekat dengan orang-orang berdosa. Akan tetapi, kedekatan Yesus dengan mereka bukan berarti bahwa Yesus dekat dengan dosa, melainkan hendak mendekat kepada pribadi yang melakukan dosa agar ia diselamatkan. Itu sebabnya dia memanggil setiap saat, "Ikutlah aku, ikutlah aku." Siapapun Anda menurut anggapan orang, Yesus selalu menawarkan keselamatan dan pemulihan. Dia selalu memandang kita dengan penuh belas kasih dan tidak pernah ada kata terlambat untuk datang kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini, mengapa kita tidak berupaya untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan dosa menjadi kebiasaan-kebiasaan kebenaran? Allah sedang menunggu. Dia sedang memanggil kita semua kepada pertobatan, sehingga Dia dapat memberikan kepada kita masing-masing sebuah hati yang baru dan memberikan suatu jalan yang baru untuk kehidupan kita. Barangkali hal ini kedengaran tidak mungkin bagi
sebagian dari kita, namun ini masih merupakan apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Pada waktu itu, engkau akan memanggil Aku Tuhan Yahweh, dan aku akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan aku akan berkata, ini aku. Yesaya bab 58 ayat 9. Jadi, kita boleh yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak hanya akan mengampuni kita apabila kita bertobat, melainkan juga Dia akan datang ke dalam hati kita dan mengubah kita. Allah sesungguhnya senantiasa mengincar hati kita. Dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengar bagaimana Allah akan memberkati orang-orang Israel apabila mereka sungguh berbalik kepadanya. Allah tidak ingin lip service, artinya sekedar ucapan kita yang tidak diiringi dengan tindakan nyata. Allah ingin melihat tindakan-tindakan kita mencerminkan buah-buah pertobatan. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk merangkul pertobatan sejati dan mengalami kuasa Allah dalam diri dan hidup kita yang dapat mengubah diri dan hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, perhatikanlah kelemahan kami, dan bantulah kami dengan kekuatan rahmat-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.